Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Muslimpreneur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini Bang Denny bersama sahabat-sahabat KPMI dan mentor-mentor di KPMI sedang berada di Nagoya, di Jepang, dan insya Allah biidznillah ta'ala kita ada beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya kita menghadiri kegiatan yakni pameran bisnis di Nagoya berkaitan dengan food and beverage, dan insya Allah biidznillah ta'ala sahabat-sahabat sekalian, insya Allah di sini ada Pak Nur dan Pak Rahmat dan Ustadz Muflih dan abang kita Bang Fadil. Insya Allah kita akan sedikit berbagi sahabat-sahabat sekalian yang berkaitan dengan kegiatan hari ini kita di kota Jepang. Mungkin Assalamualaikum Pak Rahmat dan Pak Nur. Assalamualaikum. Bisa sharing kepada sahabat-sahabat kita peluang-peluang apa yang bisa sahabat-sahabat Muslimpreneur bisa ambil gitu ya. Kita ke Pak Rahmat dulu barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimpreneur, sahabat-sahabat KPMI sekalian. Hari ini kita ada di Nagoya menghadiri pameran ya. Pamerannya ada dua nih. Kalau kita lihat ya, ada The World Food and Beverage Great Expo Chubu dan juga Tokai Supermarket Business Fair. Jadi ada dua pameran yang akan kita hadiri hari ini. Delegasi misi dagang KPMI ke Jepang itu ada 28 orang. Tapi memang yang hadir ke pameran ini tadi menurut catatan ada sekitar 20 ya, 20 orang. Sisanya memang ada kegiatan yang lain ya. Target kita ke sini adalah melihat perkembangan industri food and beverage yang akan dipamerkan di pameran selama 2 hari di Nagoya ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu yang banyak, dapat peluang dan opportunity juga untuk berjejaring. Jadi teman-teman nih kita minta supaya aktif. Kita ada interpreter juga, ada mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Jepang yang membantu kita sebagai translator, sebagai penerjemah. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengambil manfaat yang banyak dari kegiatan hari ini. Nah, barakallahu fikum Pak Rahmat. Kurang lebih kita 2 hari ya Pak Rahmat di sini ya. Ya. Kira-kira kalau mereka mengadakan kegiatan untuk pameran halal, pameran food and beverage itu, apakah ada pameran khusus produk-produk halal mungkin Pak Rahmat atau umum gitu Pak Rahmat? Ini pamerannya umum ya? Bukan pameran halal. Tapi kita bisa lihat nanti kan industri makanan dan minuman itu kan berkembang ya. Betul. Berkembang. Kita nanti akan lihat juga opportunity untuk mengembangkan produk makanan dan minuman halal dengan ya mengamati, meniru dan memodifikasi apa yang ada di sini nanti. Baik, mungkin Pak Nur bisa kasih tambahan Pak Nur. Di sini kan salah satu pesertanya adalah partner kita ya, Diaspora Indonesia yang sudah membangun distribution halal produk di Jepang. Betul. Di Nagoya ini juga lokasinya, dan beliau mengikuti pameran ini. Nah, produk-produk yang dibawanya produk-produk halal untuk dipasarkan di pasar Jepang. Nah, mudah-mudahan juga nanti ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman pengusaha di KPMI yang punya produk ya bisa ikut dipasarkan oleh Mas Teguh dari Sari Raya. Ya, nanti kita ada 3 hari berturut-turut nih bersama Sari Raya ya. Hari ini kita ketemu di sini, besok kita berkunjung ke distribution centernya. Distribution center ya. Kemudian lusa kita ketemu, beliau juga baru membangun Islamic Center di kota Toyota. Wow, amazing. Nah, kita akan berkunjung juga ke Islamic Centernya. Kebetulan hari Jumat nanti kita sholat Jumat di situ, gitu Bang Denny. Nah, Pak Nur, ya ini merupakan kegiatan yang keberapa Pak untuk ikut KPMI ikut serta dalam pameran food and beverage di Nagoya ini Pak? Kalau di Nagoya baru pertama kita. Baru pertama. Ya, Tapi kalau di Jepang Pak? Di Jepang juga baru pertama. Tapi sebelumnya kan kita pernah melakukan bisnis trip ke beberapa negara. Kita pernah ke Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian ke Saudi Arabia. Sebelumnya lagi ke Sudan, ya. Kemudian ke Qatar juga sudah. Kemudian terakhir kemarin kita ke Patani. Ya. Thailand Selatan. Ya, Pak Nur sebagai praktisi dan mentor di bidang ekspor Pak, kira-kira produk-produk apa yang sangat potensi untuk kita pasarkan ke Jepang Pak Nur? Menarik sekali nih. Jadi kita nanti bisa lihat ya bahwa apa sih yang dipasarkan oleh teman-teman yang Diaspora Indonesia sudah membangun usahanya di sini itu. Produknya sederhana aja. Ya, makanan ringan ya yang paling banyak. Kemudian juga ya kayak kerupuk, keripik yang gitu-gitu. Kemudian juga produk-produk hasil pertanian. Nah, kami sendiri perusahaan kami, saya sama Pak Rahmat ada ekspor cabai ke sini ya. Cabai, kemudian dan tomat ya. Tomatnya belum ya, sedikit produknya. Kemudian apalagi kayak pete, jengkol yang terus kita dengar juga kan ada daun pisang bisa diekspor. Nah, itu di sini. Nanti kita lihat ada. Jadi produknya simple ya, bukan produk-produk yang sulit kita cari ya. Ternyata daun pisang teman-teman sekalian bisa diekspor ke Jepang ya. Nah,
ya bumbu-bumbu juga ya, bumbu-bumbu, kecap, saus yang model-model begitu ya, untuk produk makanan. Nah, nanti juga di dalam tim kita juga nih kan ada Pak Ramzi. Pak Ramzi, beliau produknya gaharu sama minyak asiri. Nah, selama ini juga belum kita lirik, beliau terkaget-kaget karena di sini juga ternyata pasarnya banyak dan harganya jauh lebih mahal daripada di negara-negara lainnya. Gitu. Masya Allah. Nah, Barakallahu Fik, mungkin di sisi Bang Fadil ajakan bagi para pengusaha Muslim di Indonesia untuk mereka bergabung di KPMI, dan mungkin Bang Fadil bisa jelaskan peluang-peluang apa sih yang ada di KPMI, terutama di bidang klub ekspor yang Pak Nur dan Pak Rahmat mementori di situ. Ya, alhamdulillah kita di KPMI memang strong, kita emang banyak di ekspor ya. Karena para mentor kita sangat membantu kita untuk mengarahkan kita, mengenalkan kita, dan juga mengajak kita untuk langsung berkecimpung di ekspor. Jadi buat teman-teman anggota KPMI terus mengikuti dan mempelajari bagaimana cara mengekspor dan ikutin terus event-event yang KPMI adakan. Barakallahu Fik, terakhir mungkin dari nasihat dari Ustadz nih buat para pengusaha yang berada di Indonesia, terutama member-member KPMI, bagaimana sih yakni Nabi SAW itu menerapkan kaidah dalam bisnis, bahkan menurut Rasi bahwasanya Nabi SAW ternyata bukan berniaga di kota Madinah, Mekah saja gitu Ustadz. Mungkin bisa memberikan nasihat pada kami dan sedikit sharing Ustadz. Alhamdulillah, amma ba'd. Ya Masya Allah Bang Denny luar biasa, pertanyaan-pertanyaan selalu tajam ya. Selalu tajam gitu. Jadi seperti yang kita ketahui dan sering dibahas juga oleh Pak Nur dan Pak Rahmat, bahwasanya Nabi SAW itu sedari kecilnya sudah dibawa oleh pamannya untuk berbisnis. Dan bisnisnya pun ekspor ke Syam. Ke Syam. Bahkan sebelum itu pada masa zaman jahiliyah pun kebiasaan orang-orang jahiliyah itu berbisnisnya ekspor ke Syam dan ke Yaman, ke utara dan ke selatan. Oleh karena itu bagi para pengusaha di Indonesia, bagi para tajir insya Allah, kita harus melebarkan sayap kita. Kita harus juga melihat ya pasar-pasar luar kita. Dan jangan pernah merasa cukup ya, kita hanya di dalam aja. Kita harus melebarkan sayap kita untuk bisa mengekspor produk-produk kita. Karena kita bisa lihat kemarin saya sedikit melihat betapa majunya Jepang ini. Ternyata dari Pak Nur juga dijelaskan, mereka majunya itu karena memproduksi produk-produk yang diekspor. Sehingga negaranya pun lebih maju dibanding negara kita. Itu yang kita bisa ambil faedah dari perjalanan selama kemarin itu, Pak. Jadi kita harus lebih semangat lagi deh. Apalagi kita sebagai seorang Muslim, kita punya kewajiban juga bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk umat juga. Mungkin sekian, Pak. Nah, barakallahu fikum Ustadz Muflih atas sharing dan nasihatnya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada mentor kami, guru kami Pak Rahmat Marpaung dan Pak Nur dan abang kita Bang Fadil. Sahabat-sahabat Muslimimpreneur, insya Allah kita akan beberapa hari di sini dan kurang lebih 1 minggu lah ya kita di Jepang ini. Ikuti terus Instagram Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Official sehingga kalian bisa mendapatkan beberapa informasi tambahan yang berkaitan dengan ekspor, dengan bisnis, halal, dan industri keuangan syariah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.